Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Hari ini kita akan melihat situs kuno yang terletak di Dusun Kedawung, Desa Gemaan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Di mana di situs ini beberapa tahun yang lalu pernah diadakan ekskavasi dan ditemukan suatu prasasti yang cukup menarik. Dan yang cukup unik bahwasanya situs kuno ini letaknya tidak terlalu jauh dari situs Bre Kahuripan atau juga situs Klinterjo. Kemungkinan berjarak sekitar 1-2 km dari tempat ini. Dimana untuk situs Bre Kahuripan adalah merupakan pendarmaan untuk Ratu Majapahit yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Tetapi di situs Gemaan ini diperkirakan lebih tua lagi karena di situs ini diperkirakan sebagai peninggalan dari Pusindok. Pusindok merupakan raja dari Mataram kuno yang bertahta sekitar tahun 852 Saka atau 930 Masehi. Dia bergelar Sri Maharaja Rakehino Pusindok. Kerajaan ini lebih tua dari Majapahit yang diperkirakan berdiri pada tahun 1293 Masehi. Jadi jaraknya cukup lumayan. Tetapi yang menjadi perhatian bahwasanya untuk lingkungan di daerah sekitar sini banyak sekali menyimpan jejak-jejak sejarah. Bukan hanya Majapahit akan tapi kerajaan-kerajaan yang lebih tua darinya banyak tersimpan di wilayah ini. Tentu ini merupakan temuan yang sangat penting sekali, di mana menunjukkan bahwa daerah sekitar ini dari dulu sudah menjadi daerah yang cukup strategis, terbukti dengan banyaknya temuan purbakala di sekitar tempat ini. Di sisi timur dari Candi Induk atau situs Gemaan ini ada 3 buah struktur berbentuk mirip persegi. Ini sekitar 5-7 lapis berukuran sekitar 160 x 160 cm, berjumlah sekitar 3 buah, dan diduga dulunya digunakan sebagai candi wahana atau candi pendamping atau juga disebut sebagai Candi Perwara. Dulunya di tempat ini diduga difungsikan sebagai tempat tunggangan para dewa Trimurti. Ini adalah bagian struktur paling depan dari candi utama, Candi Gemaan. Strukturnya memang agak sedikit rusak. Ini langsung menuju ke sumuran berbentuk persegi seperti ini. Yang atas ini sekitar 140 cm kali 140 cm, makin ke bawah makin mengecil, mungkin sekitar 110 cm. Di tempat sumuran ini pada waktu ekskavasi yang dilakukan oleh tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, ditemukan berbagai macam benda. Ada yang terbuat dari logam dan yang lainnya. Di antaranya adalah ditemukannya sebuah cermin dari bahan perunggu, besarnya mungkin selebar telapak tangan. Kemudian waktu ekskavasi juga di dasar sumuran ini ditemukan logam-logam mulia, yakni lempengan kecil yang terbuat dari bahan emas. Oleh karena itu dicurigai adanya struktur di depan sumuran yang rusak seperti ini. Cukup masif teman-teman, kalau kita lihat ini berupa tanah liat dan
batu bata yang sudah hancur. Kemungkinan dulu digunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab untuk melakukan penjarahan harta-harta dari Candi Gemaan ini, yang kemungkinan besar ditaruh di dalam sumuran. Karena tidak hanya di sisi yang ini, akan tetapi di sisi selatan juga ditemukan kerusakan pada struktur bata yang mengarah lubang, dan lubang ini diperkirakan mengarah ke dasar sumuran juga. Kemungkinan setelah menggali di Candi Gemaan ini, para pencuri biasanya melapisi bentuk struktur yang telah rusak tadi dengan campuran lumpur seperti ini. Maka tak heran di sektor yang ini kerusakannya cukup masif, karena memang harta di bawah candi umumnya zaman dulu menjadi incaran para pencuri. Biasanya pencuri menggali terowongan untuk bisa masuk ke dalam struktur sumuran, karena memang di sumuran tersebutlah disimpan harta benda dari sebuah candi. Kemudian di sektor yang ini juga dulunya waktu ekskavasi ditemukan sebuah prasasti yang cukup menggemarkan, yang dimana sebagian isinya menerangkan bahwasanya Empu Sindok yang mengeluarkan prasasti ini tidak semena-mena membangun lahan di tempat ini, tetapi lahan ini adalah milik masyarakat yang dia beli. Jadi salah satunya dengan 3 kati emas. Di prasasti ini disebutkan dalam rangka pembangunan tempat suatu ibadah. Di prasasti itu juga diterangkan bahwasanya ada beberapa kutukan bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan dari penguasa saat itu. Dulu sebelum ditemukannya situs Gemaan ini, daerah ini adalah awalnya berupa gundukan tanah setinggi antara 190 sampai 200 cm dengan cakupan luas 12 dikali 12 meter persegi. Tanah yang menimbun struktur purbakala di situs ini juga dahulunya tidak pernah digali oleh warga, walaupun sawah di sekelilingnya bekas digali untuk produksi batu bata merah. Penemuan untuk situs ini pertama kalinya adalah dikarenakan adanya laporan dari warga setempat yang ketika itu menemukan sumur dan adanya struktur batu bata diduga berupa candi di sisi barat daripada gundukan tanah ini. Kemudian setelahnya warga melaporkan temuan tersebut kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Lalu BPK Wilayah 11 meresponnya dengan melakukan ekskavasi dan disponsori pendanaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kaloka, hingga akhirnya kita bisa melihat bentuk dari Candi Gemaan seperti sekarang ini. Kita lihat ini struktur batu batanya cukup besar-besar, lebih besar dari struktur zaman Majapahit dan tertata rapi, kelihatannya menggunakan sistem gosok sehingga tidak ada celah di antara dua batu bata ini. Ini ada yang cukup menarik teman-teman. Ini ada struktur batu bata ukurannya lebih tipis daripada yang lain. Kita bisa lihat perbedaannya, lebih tipis daripada yang atasnya. Atasnya ini kita lihat ukurannya lebih tebal dibandingkan yang sisi bawah ini, sangat kental sekali perbedaannya. Kita bisa lihat dari arah sini.
Entah ini struktur asli atau tambahan yang lain, karena sangat kentara sekali perbedaan ukurannya. Ini tampak dari depan daripada Candi Gemaan. Tampak kita lihat ada 3 buah candi perwara. Untuk atapnya sudah dikasih terpal seperti ini untuk menghindari adanya sengatan matahari dan juga derasnya air hujan. Ini di depannya juga kita lihat ada struktur. Tampaknya ini adalah pagar dari Candi Gemaan. Ini yang kita lihat ada struktur mirip sebuah pagar. Ini mengarah ke sisi selatan. Ada beberapa lapis. Tampaknya kalau kita lihat ini ada 2 lapis berukuran batu bata yang cukup besar. Pemasangannya tampak selang-seling. Kadang ada yang pemasangan bentuk vertikal dan juga ada yang horizontal. Kita lihat terus sampai sisi selatan, nyampe ini kelihatan sudah tumbuh rumput. Ini yang struktur sisi utara, struktur yang diduga pagar, dan di sana juga ada struktur yang mirip pagar juga. Jadi ini cukup menarik. Ada dinding pagar sisi luar dan ada juga dinding pagar sisi dalam. Kita lihat cukup kuat sekali. Sistemnya juga sistem kosot untuk penempelannya, merekat sangat kuat. Kita melangkah terus sampai sisi barat. Ini terus berlanjut terus. Kita susuri pagar sisi luarnya ini, dan sebelah sana itu adalah pagar sisi dalam. Mungkin kelihatannya jarak antara kedua pagar ini 4-6 meter teman-teman. Struktur pagar ini sebagian juga sudah rusak, mungkin karena terkena kegiatan pertanian warga, sehingga menyebabkan sebagian strukturnya rusak. Ini nyampe sisi depan sana. Ini juga sampai sisi timur sana. Kita lihat terus sampai sisi selatan. Kita lihat apakah ada sudutannya. Sebelah sana ini lebih dalam lagi. Kita melangkah terus untuk melihat akhir dari struktur yang diduga sebagai pagar ini. Tampaknya ini sudutan dari pagar sisi dalam mengarah ke timur. Untuk sisi luarnya ini kelihatannya bagiannya kita lihat lebih dekat lagi, sudah banyak ditumbuhi oleh rerumputan. Ini strukturnya ada beberapa lapis batu bata. Kita singkirkan dulu rerumputannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lapis batu bata untuk struktur dinding terluar. Untuk lapisannya ada 2 lapis batu bata. Dan semuanya menggunakan sistem kosot yang memang terbukti tahan lama hingga ratusan tahun. Seperti sekarang ini kita lihat strukturnya masih utuh. Demikianlah liputan kami tentang situs kuno ini teman-teman, yang letaknya memang tidak seberapa jauh dari situs Bre Kahuripan.
Semoga informasi ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Rahayu.